Masuk yang pertama yaitu Aswaja sebagai landasan berpikir NU. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah mazhab dalam Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama. Istilah ini secara harfiah berarti golongan, yaitu ahli sunnah artinya jalan dan jamaah artinya komunitas. Penganut Azwaja berpegang teguh pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Mereka juga mengikuti pendapat para ahli Nabi dan ulama-ulama terdahulu yang dianggap memiliki pemahaman yang benar tentang Islam. Selanjutnya itu perbedaan Aswaja dengan aliran lain. Yang pertama ada Khawarij. Khawarij ini memiliki pandangan yang lebih ekstrim dan seringkali keluar dari komunitas Islam. Mereka cenderung menafsirkan Al-Quran secara literal dan seringkali menuduh orang lain sebagai kafir. Yang kedua Syiah. Syiah ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan keturunannya sebagai imam. Yang ketiga ada Wahabi. Wahabi ini memiliki penafsiran terhadap Islam yang sangat ketat dan seringkali menolak warisan budaya Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Selanjutnya ciri-ciri penganut Aswaja. Yang pertama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan qada. Selanjutnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Yang selanjutnya mengikuti salah satu dari 2 imam dalam bidang akidah, yaitu Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, moderasi, dan tasawuf. Yang terakhir itu menghargai perbedaan pendapat dalam masalah furu' atau cabang agama. Ada beberapa teori mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama jalur perdagangan, yaitu para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia untuk berdagang juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal juga menjadi salah satu faktor penyebaran Islam. Yang terakhir itu para ulama dan mubaligh. Kedatangan para ulama dan mubaligh dari Timur Tengah juga berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia ini merupakan peristiwa yang kompleks dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai tahun yang tepat kapan Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Namun, para ahli sejarah umumnya sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ada beberapa faktor yang mendukung penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama toleransi, yang kedua kesenian dan budaya, dan yang ketiga peran para wali. Yang pertama toleransi. Nah, masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat toleran terhadap agama lain. Yang kedua kesenian dan budaya. Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang halus, yaitu melalui seni dan budaya. Terakhir peran para wali. Para wali Songo berperan sangat penting dalam menyebarkan Islam yang ada di Jawa. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Aswaja di Nusantara. Yang pertama pengaruh para wali, yaitu para wali Songo mengajarkan Islam dengan cara yang moderat dan sesuai dengan budaya lokal, sehingga diterima oleh masyarakat. Yang kedua pendirian pesantren. Nah, pesantren menjadi pusat pendidikan agama dan kebudayaan Islam sehingga berperan penting dalam melestarikan ajaran Aswaja. Yang ketiga interaksi dalam budaya lokal, yaitu Aswaja mampu beradaptasi dengan budaya lokal sehingga melahirkan sebagai tradisi Islam yang khas Nusantara. Nah, setelah masuk ke Indonesia, Islam terus berkembang dan mengalami berbagai dinamika. Aswaja sebagai salah satu mazhab Islam yang terbesar dan tertua juga mengikuti perkembangan di Nusantara. Selanjutnya masuk kepada peran Aswaja dalam sejarah Indonesia. Masuk kepada ciri khas Aswaja di Nusantara. Yang pertama moderasi, yang kedua sinkretisme, dan yang ketiga tasawuf. Moderasi yaitu Aswaja di Nusantara
dikenal dengan sikap moderatnya, tidak terlalu rigid dan terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, sinkretisme, yaitu terdapat unsur sinkretisme antara Islam dengan kepercayaan lokal, namun tetap berpegang teguh pada prinsip dasar Islam. Dan yang terakhir itu tasawuf. Tasawuf ini berkembang pesat di kalangan masyarakat Nusantara, sehingga memberikan warna spiritual yang khas pada Islam Nusantara. Selanjutnya, pendirian Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Nah, pendirian NU ini dilatar belakangi oleh keprihatinan para ulama terhadap perkembangan Islam di Indonesia yang semakin kompleks. Mereka melihat adanya upaya-upaya untuk menyimpangkan ajaran Islam yang murni, sehingga ada sebuah organisasi yang mampu menjaga keaslian ajaran Islam. Prinsip-prinsip aswaja yang dianut NU, yang pertama tawasud atau moderasi, yaitu mengajarkan sikap moderat dalam beragama, tidak terlalu ekstrim antara kanan maupun kiri. Yang kedua, tasamuh atau toleransi, yaitu NU menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan antar sesama muslim. Yang ketiga, tawazun, yaitu keseimbangan, artinya NU mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Dan yang terakhir itu ada tasamu atau kearifan, yaitu NU memiliki sikap arif dalam memahami dan menyikapi perbedaan pendapat. Tujuan ulama pendirian NU, yang pertama menjaga dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Yang kedua, membela kaum muslimin dan melindungi agama Islam. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, implementasi aswaja dalam kehidupan NU. Yang pertama itu pendidikan, yaitu NU memiliki banyak lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang mengajarkan ajaran aswaja. Yang kedua, sosial, yaitu NU aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan pelayanan kesehatan, dan membangun infrastruktur. Yang ketiga, politik, yaitu NU terlibat dalam politik dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kebudayaan, yaitu NU melestarikan dan mengembangkan budaya Islam yang sesuai dengan ajaran aswaja. Contoh-contoh implementasi aswaja dalam kehidupan NU. Yang pertama, pendirian pesantren, yaitu pesantren menjadi pusat pendirian agama dan kebudayaan Islam yang mengajarkan ajaran aswaja. Yang kedua, penyelenggaraan Muktafar. Muktafar NU merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan organisasi yang selalu mengacu pada prinsip-prinsip aswaja. Yang ketiga, pembinaan masyarakat, yaitu NU aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan pengajian, ceramah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kerjasama dengan pemerintah, yaitu NU menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan. Masuk kepada aswaja sebagai moderasi beragama. Kontribusi NU dalam membangun bangsa. Yang pertama, pendidikan, yaitu NU memiliki jaringan pendidikan yang luas mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Melalui pendidikan, NU mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Yang kedua, sosial, yaitu NU aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti membantu masyarakat dalam terkena bencana, memberikan pelayanan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi ini artinya NU mendorong pengembangan ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, politik. Artinya NU ikut serta dalam politik dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia. Ada beberapa contoh implementasi moderasi beragama dalam kehidupan NU. Yang pertama, dialog antar agama. Artinya NU aktif dalam dialog antar agama untuk membangun toleransi dan saling pengertian antar umat beragama.
Yang kedua, penghormatan terhadap keberagaman, yaitu NU mengajarkan untuk saling menghormati keberagaman suku, agama, dan juga ras. Yang terakhir, penolakan terhadap kekerasan atas nama agama. Artinya, NU secara tegas menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Jadi, Aswaja dengan prinsip-prinsipnya yang menunjang tinggi toleransi, moderasi, dan keseimbangan telah menjadi rujukan bagi NU dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial. Moderasi agama yang diajarkan oleh Aswaja sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Contoh konkret peran Aswaja dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjadi perekat bangsa. Artinya, NU berperan sebagai perekat bangsa dengan menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, menjadi penengah konflik. Artinya, NU seringkali menjadi penengah dalam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, menyebarkan pesan damai, yaitu NU selalu menyebarkan pesan damai dan toleransi. Yang terakhir yaitu ada peran Aswaja dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, nilai-nilai kebangsaan, yaitu Aswaja mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, dan gotong royong. Yang kedua, toleransi, artinya Aswaja menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan antar sesama muslim. Dan yang terakhir itu moderasi, yaitu sikap moderat dalam beragama yang diajarkan oleh Aswaja dalam mencegah terjadinya radikalisme dan ekstremisme. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.